Halo warga intelektual sekalian. Guys, ternyata selama ini Iran melakukan strategi yang sangat licik, guys. Apa itu? Jadi guys, ternyata selama jeda konflik, selama genjatan senjata kemarin, Iran menjual minyak dengan bayaran ratusan triliun. Wow. Mereka kesempatan mengirim minyak ke China, guys. Wow. Ya, dengan bayaran atau penghasilan ratusan triliun. Wow, gila, 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 gila. Namun anehnya, sebenarnya Amerika juga mengetahui bahwa Iran itu menjual minyak ke China selama gencatan senjata. Mereka mengetahui dari mana? Dari satelit. Namun Amerika membiarkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika membiarkan? Kenapa nggak diborbadir? Apa alasannya? Apakah karena Amerika menghargai gencatan senjata? Kemudian yang lebih menariknya lagi, ternyata Iran membeli senjata dari negara lain selama jeda perang, selama jeda konflik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini siasat licik daripada Iran? Kenapa mereka itu mau menandatangani MOU? Apakah ini sebenarnya strategi licik Iran untuk mengulur-ulur waktu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Iran akan melakukan balas dendam terhadap Amerika? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, para pengamat mengatakan ternyata Iran kemarin mau menandatangani MOU. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk mengulur-ulur waktu. Dan ini strategi yang sangat-sangat licik sekali. Apakah Amerika mengetahui? Sebenarnya ya Amerika juga mengetahui. Cuman Donald Trump itu kemarin pengennya buru-buru, udahlah kita damai aja lah. Ya, karena sebentar lagi kan akan terjadi pemilu di Amerika, dan gue juga nggak mau terlalu terbebani lah gitu ya, ekonomi segala macam dan lain sebagainya. Nah, karena Donald Trump terlalu terburu-buru menandatangani MOU, sehingga ini dimanfaatkan oleh Iran pada saat jeda konflik, pada saat gencatan senjata. Ternyata Iran mengirimkan minyak ke China, guys. Ya, bayangkan ya, China dapat durian runtuh. Lah, kok dapat durian runtuh? Mereka dapat harga yang sangat-sangat fantastis. Iran menjual minyak ke China itu dengan harga yang di bawah harga lah gitu ya. Dengan harga yang sangat murah sekali. Wow, luar biasa. Ini strategi luar biasa daripada China. Jadi makanya saya katakan, sebenarnya pihak yang paling dirugikan perang antara Amerika atau Israel versus Iran ini adalah China. Ya, sebenarnya China yang paling dirugikan. Kalau tidak terjadi gencatan senjata, maka China akan mengeluarkan banyak duit hanya untuk beli minyak. Ya, jadi yang paling dirugikan itu sebenarnya China. Bahkan pengamat-pengamat di Konoha seperti Pak Gema misalnya. Pak Gema itu sangat luar biasa. Pak Gema itu orang yang sangat mengerti geopolitik. Salah satu orang yang paling cerdas dalam dunia geopolitik. Pak Gema itu mengatakan bahwa sebenarnya yang paling dirugikan perang antara Amerika versus Iran ini adalah China. China sebenarnya yang ditarget. Nah, bener kan tebakan daripada Pak Gema. Ya, jadi ini berhubungan dengan minyak. Nah, ketika Iran menjual minyak ke China, dan tahu apa yang terjadi? Duit hasil penjualan minyak itu kan ada banyak tuh ya, ada ratusan triliun. Nah, duit inilah yang semacam kekuatan Iran sekarang ini. Jadi kalau Iran masih bisa punya drone, ya punya rudal dan sebagainya, itu hasil dari mana? Hasil daripada penjualan minyak. Wow, luar biasa. Ini strategi licik daripada Iran. Gila, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka beli senjata? Ya, ada rumor yang mengatakan bahwa Iran itu beli senjata. Dari mana? Ya dari China juga. Jadi barter guys ya. Minyak dengan senjata. Wow. Makanya China itu sebenarnya pihak yang paling dirugikan. Yang ditarget Amerika itu sebenarnya China.
dari sudut pandang geopolitik. Cuman ya, nanti kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak warga Konoha akan mengatakan, "Sok tahu lu ya, tahu apa lu tentang geopolitiknya?" Bahkan orang yang mengatakan seperti ini nggak pernah baca buku geopolitik. Ya geopolitik itu nggak ada hubungan dengan agama. Warga Konoha itu kan fanatik banget dengan agama, sehingga mereka itu tidak pernah berpikir rasional. Ya mereka berpikirnya itu teori konspirasi. Ya mereka berpikir bahwa oh ini sebenarnya karena faktor elit global. Oh ini karena Freemason. Ya. Oh ini karena oligarki ya. Jadi berpikirnya itu sangat-sangat halusinasi gitu ya. Jadi Amerika sebenarnya tetap melakukan perlawanan terhadap Iran, tapi secara ekonomi gitu ya. Itu yang ditarget oleh Amerika. Tapi apakah Amerika mengetahui itu? Amerika mengetahui. Dari mana mereka mengetahui? Dari satelit. Ya, cuman Amerika menghargai ya ketika Iran mengirimkan minyak ke China, Amerika bisa melihat kok. Cuman Amerika menghargai, ya, menghargai gencatan senjata. Jadi kalau ada yang mengatakan Amerika itu jahat, gini guys, ya ada saatnya Amerika itu jahat, ada saatnya tidak jahat gitu. Iran juga seperti itu. Apakah Iran itu negara yang suci? Enggak, kagak coy. Apakah kita itu negara suci? Enggak, kita punya sejarah kelam. Semua negara itu punya sisi baik dan sisi jahatnya. Nah, ketika terjadi gencatan senjata, Amerika menghargai gencatan senjata. Mereka membiarkan Iran jual minyak ke China. Karena apa? Karena itu bagian daripada kesepakatan gencatan senjata. Amerika tidak memborbardir gitu ya. Tapi yang bikin Amerika marah itu karena ya, pada saat terjadi gencatan senjata, kapal tanker yang terafiliasi dengan Arab Saudi, ya, di mana Arab Saudi itu adalah konco-konco daripada Amerika, ya teman dekat daripada Amerika, ya teman nongkrong daripada Amerika, ya. Nah, Amerika marah lah. Ya, bayangkan ya kalau misalnya lu punya teman nongkrong ya, lalu kapalnya diborbardir, apa lu marah? Marah dong ya. Amerika seperti itu ya. Jadi yang bikin Amerika marah itu karena kapal tanker diborbardir di Selat Hormuz. Siapa yang memborbardir? Ya Iran. Siapa lagi kalau bukan Iran ya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini semua kesalahan Amerika, ya enggak juga gitu ya. Apakah Amerika melakukan kesalahan? Yes. Ya berkali-kali saya mengatakan saya tidak membela Amerika, saya bukan buzzer Amerika, saya bukan buzzer Israel. Ya, tapi di sisi lain ya kita juga harus melihat Iran, apakah Iran melakukan kesalahan atau tidak? Ya, Iran juga melakukan kesalahan. Ini strategi licik daripada Iran. Kemudian ya selain itu karena sekarang nih kalau kita perhatikan Amerika sudah memutus yang namanya rel ya. Kemudian memutus jembatan ya, kemudian memblokade Selat Hormuz. Apa tujuan daripada Amerika? Tujuan Amerika itu untuk mencekik Iran dari sudut pandang ekonomi gitu. Nah, apakah duit yang kemarin yang ratusan triliun itu cukup? Mungkin cukup sampai 3 minggu sampai sebulan gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa Iran sekarang masih melakukan perlawanan. Ya nanti kalau duitnya habis ya kembali lagi melakukan gencatan senjata gitu ya. Ya ketika mereka sudah punya banyak modal yang menjual minyak ke China, balik lagi gitu ya nyari masalah gitu ya. Ya begitu terus ya kan. Kalau sudah melemah nanti minta gencatan senjata gitu. Ya kalau sudah punya kekuatan serang lagi gitu. Gitu-gitu terus gitu sampai kiamat. Nah yang jadi pertanyaan siapa yang licik di dalam posisi seperti ini? Ada yang mengatakan bahwa yang licik itu adalah Iran, ada yang mengatakan bahwa yang licik itu adalah Amerika, yang licik itu adalah Israel. Jadi sebenarnya setiap negara itu punya kelicikan masing-masing. Konoha juga bisa dikatakan licik. Ya, kenapa saya mengatakan Konoha bisa dikatakan licik? Ya karena Konoha itu tidak membantu Iran, itu kan bagian daripada kelicikan. Ya, kenapa Konoha nggak membantu Iran? Karena kalau kita dekat dengan Iran, maka kita akan disanksi oleh Amerika. Jadi, apakah Pak Prabowo melakukan kesalahan? Enggak. Kalau dalam geopolitik, saya mengakui Pak Prabowo. Ya, dalam strategi geopolitik luar biasa Pak Prabowo. Tapi dalam memilih bawahan, dia nggak bisa gitu. Ya, memilih bawahan ya untuk mengatasi MBG dan sebagainya itu susah ya, payah sekali ya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo mengetahui itu. Itulah alasan kenapa Pak Prabowo itu tidak mengirimkan, maksudnya tidak datang ke pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Karena apa? Karena untuk menghindari sanksi daripada Amerika. Kita kan anggota daripada BOP, Board of Peace. Nah, apakah ini mempengaruhi? Yes. Kenapa Konoha itu melakukan strategi licik? Karena itu lebih menguntungkan.
Jadi gini guys, mohon maaf bagi pendukung Iran ya. Mohon maaf ya, mungkin ada banyak pendukung Iran yang bawa agama. Pak Prabowo itu nggak bawa agama dalam strategi geopolitik, nggak bawa agama. Ya, dia berpikir mana yang paling menguntungkan. Ya paling menguntungkan itu berpihak pada Amerika. Kenapa kita harus berpihak pada Amerika? Ya karena Amerika itu lebih dipercaya daripada Iran. Lah, kok Amerika lebih dipercaya? Ya kita lihat indeks corruption, data gitu ya. Data dari indeks corruption mengatakan bahwa Iran itu adalah negara paling korup di dunia, lebih korup daripada Amerika. Makanya Konoha lebih memilih Amerika. Dari strategi geopolitik, ya kita harus lebih memilih yang bisa dipercaya dong. Itu yang pertama. Ya, ilmu geopolitik yang pertama itu kita harus memilih negara yang bisa dipercaya. Yang kedua, jangan bawa-bawa agama. Yang ketiga, kita harus memilih negara yang paling menguntungkan. Itulah alasan kenapa Arab Saudi memilih Amerika. Karena itu lebih menguntungkan daripada pilih Iran. Kalau Iran itu lebih hebat daripada Amerika, lebih bisa dipercaya, lebih kuat, ya, maka Arab Saudi akan memilih Iran. Jadi itu sungguh masuk akal gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka nggak setia, setia dari mana? Setia dari Hong Kong. Ya, kenapa kita harus bawa ini masalah ini ke agama? Itu kan yang jadi permasalahan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan ya, ada beberapa kelicikan lain daripada Iran. Apa itu? Mereka itu selalu menunggangi negara, ya, terutama para ulama-ulama di Iran. Ya, mereka itu tidak mempercayakan kepemimpinan Iran itu terhadap kaum intelektual. Mereka selalu menunggangi kaum intelektual. Itulah alasannya kenapa ya kalau kita perhatikan ya, ulama-ulama di Iran itu ya, sangat-sangat dekat dengan pemerintahan. Padahal ini nggak boleh. Ini juga sudah dilakukan oleh Eropa di zaman dulu. Eropa zaman dulu, para pemuka agama, pendeta, pastor itu dekat dengan penguasa. Ya, kalau nggak percaya, baca sejarah Revolusi Prancis. Kenapa terjadi Revolusi Prancis? Salah satunya itu karena pemuka agama itu dekat dengan penguasa. Nggak boleh pemuka agama dekat dengan penguasa. Mereka akan kong-kali-kong. Ya, itu namanya strategi yang sangat licik ya. Tapi Iran mengulangi gitu ya. Saya nggak tahu apakah pemuka agamanya baca buku ya, tentang teori kegelapan yang ada di Eropa zaman dulu gitu ya. Jadi zaman dulu itu terjadi yang namanya masa kegelapan atau zaman sebelum era Renaissance ya. Sebelum era Renaissance itu pemuka agama itu berkong-kali-kong dengan penguasa. Kenapa mereka berkong-kali-kong? Apa alasannya? Untuk membungkam kritik supaya masyarakat itu tidak terlalu berontak. Itu tujuannya. Nah di Iran diulangi lagi gitu sama ulama-ulama Iran. Di Konoha juga udah mulai kalau saya perhatikan. Nggak boleh saling menunggangi. Kalau pemuka agama misalnya ini jadi politisi gitu ya, jadi pejabat misalnya, ya udah tinggalkan dulu ya jubah pemuka agama. Itu dua hal yang berbeda. Jubah pemuka agama dengan kaum intelektual itu dua hal yang berbeda. Ya biar bisa dipahami gitu ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Bro, kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya warga intelektual. Salam rasional.